Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, good morning everyone. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah kalkulus peubah banyak, and today we will discuss about divergence and curl. Sebelumnya kita sudah belajar tentang vektor, pengertian fungsi vektor, kemudian turunan fungsi vektor, dan terakhir juga gradien serta turunan berarah. Pada topik gradien, Anda sudah diperkenalkan dengan sebuah operator. Operator apa itu? Segitiga terbalik ini ya. Operator nabla namanya. Operator nabla atau del. Nah, disimbolkan dengan segitiga terbalik seperti ini. Oke. Nah, simbol tersebut akan kita pakai juga, akan kita gunakan juga di topik kali ini, yaitu divergensi dan curl. Oke. Apa yang akan kita pelajari pada topik ini? Yang akan kita pelajari, first, we will learn about illustration of divergence and curl. Ilustrasi tentang divergensi dan curl tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan definisi dari divergensi dan curl, lalu contoh beserta penyelesaiannya, dan beberapa rumus yang mengandung ya, yang di dalamnya terkandung operator del atau operator nabla tadi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian kita ingat kembali operator del itu atau operator nabla itu, kita bisa lihat di sini. Nabla itu adalah do xi, ya, do xi. Jadi operatornya itu adalah do xi ditambah do yj ditambah do zk, itu ya, yang ini. Ini adalah nabla. Atau boleh juga I-nya dibawa ke depan, J-nya dibawa ke depan, K-nya dibawa ke depan, seperti ini. Oke, itu adalah nabla. Nah, inilah nanti yang akan kita cari divergensinya. Nah, sebagai ilustrasi untuk divergensi, carilah balon yang telah diisi udara, perlahan-lahan buat beberapa lubang pada balon tersebut. Tekan balon dan rasakan gas yang bergerak keluar dengan kecepatan tertentu. Volume gas dalam balon akan berkurang seiring balon ditekan. Tahukah Anda berapa volume yang keluar dari balon tersebut? Nah, untuk menentukannya kita dapat menggunakan rumus divergensi. Volume per detik dari gas yang keluar dari balon sama dengan divergensi dari kecepatan gas tersebut. Nah, apa sih definisi dari divergensi itu? Definisi dari divergensi itu adalah, misalkan ada sebuah vektor V ya, X, Y, Z, di mana komponen yang bersesuaian dengan I-nya adalah V1, yang bersesuaian dengan J-nya adalah V2, dan yang bersesuaian dengan K-nya adalah V3. Dan dia terdefinisi, ya, dan juga terdiferensialkan pada setiap titik X, Y, Z. Maka divergensi dari V biasa ditulis seperti ini, div V, atau bisa juga dalam simbol nabla.V. Maka biasanya kita, kalau Bapak menulis nabla.V, perkalian titik antara nabla operator del dengan vektor V. Maka ini kita tulis dulu nablanya, do xi, ini harus Anda ingat ya, karena banyak kita pakai nanti. Do yj ditambah do zk, ini nablanya, dikali titik dengan V1i tambah V2j tambah V3k. Nah, ingat kembali hasil kali titik. Hasil kali titik dua buah vektor menghasilkan apa? Ya, menghasilkan vektor. Menghasilkan sebuah skalar. Maka dari itu, hasil perkalian ini adalah do V1 do X ditambah
do V2 do Y ditambah do V3 do Z. Do itu turunan parsial ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi X, Y, fungsi X, Y, Z, lalu kalau dia diturunkan terhadap X, variabel X saja yang diturunkan, yang lainnya kita anggap sebagai sebuah konstanta. Oke? Oke. Nah, kita masuk ke contoh. Ini ada beberapa kesalahan ketik di contohnya ini. Diberikan sebuah vektor A, yaitu X kuadrat ZI dikurang 2Y pangkat 3 Z pangkat 2J ditambah XY kuadrat ZK. Kalau dari vektor A ini berarti A1-nya mana? Komponen A1-nya. Ya, betul ya. X kuadrat Z. Komponen A2-nya mana? Komponen A2-nya berarti min 2Y pangkat 3 Z pangkat 2. Komponen A3-nya berarti X Y kuadrat Z. Itu A1, A2, A3-nya ya. Nah, kita diminta untuk mencari divergensi A atau nabla.A pada titik 1, min 1, 1. Berarti titik X, Y, Z-nya adalah min 1, min 1, 1. Nah, kalau berdasarkan definisi divergensi tadi, berarti kita mengalihkan antara nabla dengan vektor A. Nah, ini dia. Ini kalau mau cara panjangnya ya, kita buat seperti ini. Ini nablanya. Lalu ini tadi vektor A-nya. Wah, ada yang salah nih ya. Salah lagi nih. Ini Z tinggal di sini. Z K. Sekali lagi ZK ya. X Y kuadrat ZK. Lalu kita kalikan, maka hasil kalinya adalah ini. Do A1 do X, berarti A1-nya yang ini kita turunkan terhadap X. Lalu yang ini do A2, A2-nya adalah min 2Y pangkat 3Z kuadrat. Ini salah ya, ini tidak ditulis lagi. Terus V3-nya, ini V3-nya tidak ditulis lagi, berarti do V3-nya XY kuadrat Z. Ini bukan K, Z. Maaf ya, banyak kesalahan ketik. Maklum buatnya sudah malam ya, setelah tarawih. Oke. Ini lalu kita turunkan. Nah, ingat turunan parsial. Bagaimana cara menurunkan secara parsial tersebut? Berarti kita untuk yang pertama ini diturunkan terhadap X. Artinya kita menganggap yang ini Z itu sebagai konstanta di sana. Maka turunan X kuadrat Z terhadap X adalah 2XZ. Berikutnya untuk yang ini kita turunkan terhadap Y. Variabel lain kita anggap sebagai konstanta. Berarti turunannya terhadap Y apa? Min 6 Y kuadrat Z kuadrat. Ya. Min 6 Y kuadrat Z kuadrat. Berikutnya untuk yang ini X Y kuadrat Z kita turunkan terhadap Z. Maka Z-nya jadi 1. 1 dikali XY kuadrat hasilnya adalah XY kuadrat. Maka inilah dia hasil turunan parsial dari fungsi yang di atas ini. Lalu karena kita diminta untuk menentukan di titik 1, min 1, 1, maka kita ambil X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 1, dan Z-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Maka kita dapatkan divergensi dari A, divergensi dari vektor A pada titik 1, min 1, 1 adalah min 3. Nah, perhatikan perhitungannya ya. Perhatikan perhitungannya. Apakah sudah benar atau salah. Oke, itu untuk divergensi. Sekarang kita lihat curl. Ilustrasi untuk curl ini.
Kecepatan linier dari perputaran kincir air sama dengan perkalian silang antara kecepatan sudut dengan vektor posisi jari-jari kincir tersebut. Lalu berdasarkan teori itu, maka kita dapat menentukan beberapa kecepatan sudut dari perputaran kincir air. Kecepatan sudut dari kincir air yang bergerak dengan kecepatan konstan setengah curl dari kecepatan kincir pada setiap titik. Nah, coba kita lihat definisi dari curl itu ya. Definisi dari curl. Coba kita lihat definisi dari curl. Jika vektor V, yaitu dengan komponen V1I tambah V2J ditambah V3K, terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, maka curl dari V, atau disimbolkan juga dengan rotasi V, rotasi ya, atau kalau dalam simbol nabla dia menggunakan nabla cross V, jadi bisa ditulis rotasi V atau nabla cross V. Kalau yang sebelumnya divergensi itu adalah perkalian titik, maka pada curl ini adalah perkalian silang antara nabla dengan fungsi vektor tersebut. Nah, nablanya mana? Ini dia ya. Nablanya ini do xi tambah do yj tambah do z. Ini ya. Sorry, do zk. Do xi tambah do yj tambah do zk dikali dengan vektor fungsi vektor tersebut. Dikalinya adalah dikali silang. Perkalian silang. Maka kalau untuk mencari perkalian silang, kita bisa menggunakan determinan vektor 3 kali 3. IJK, do X, do Y, do Z, V1, V2, V3. Kita cari determinannya. Nah, dapatnya seperti ini. Boleh pakai sistem buka tutup ya. Buka tutup artinya kalau untuk yang pertama, kita tutup dulu ini. Misalnya ya, kita tutup ini, kita tutup ini. Maka tinggal I dan ini. Ini dia. Do Y, do Z, V2, V3. I. Lalu itu koefisiennya apa? Tandanya positif, lalu berikutnya tandanya negatif lagi. Dikurang. Yang kedua, kita tutup lagi baris kolomnya yang bersesuaian. Untuk yang kedua, ini Z tadi ya. Untuk yang kedua berarti ini yang kita buka. Ya. Lalu baris ini kita tutup, ini kita tutup. Berarti tinggal J, lalu do X V3, do Z V1 ya. Do X, do Z V1 V3. Tinggal ini dan ini. Ini dia. Lalu berikutnya yang positif lagi. Yang ketiga. Maka dia ditambah. Kita tutup ini, tinggal K dan ini. Do X, do Y, V1, V2. Kita cari determinan masing-masing ini. Cari determinan tentu ya, ini dikurang ini ya. Masih ingat caranya dari metrik? Masih ingat? Harus ingat. Nah, harus ingat. Maka untuk yang pertama kita dapatkan, untuk yang pertama ini kita mendapatkan hasil kalinya adalah do V3 do Y dikurang do V2 do Z. I. Dikurang, kenapa jadi tambah? Lihat nanti karena dia dibalikkan. Coba lihat. Yang harusnya adalah do X, yang harusnya ini ya. Yang harusnya do X V3 dikurang do Z V1. Kurangnya dibawa ke depan menjadi positif do Z V1. Lalu dikurang do X V3. Itu ya untuk yang kedua. Terus untuk yang ketiga, do V2 do X dikurang do V1 do Y K. Maka inilah dia definisi dari curl. Kalau ada sebuah nabla, ada sebuah vektor V, maka cara mencari curl atau rotasinya adalah seperti ini. Kita lihat di contoh soal. Mari kita lihat.
Namun perhatikan bahwa dalam penguraian determinan, operator-operator do X, do Y, do Z tetap haruslah mendahului V1, V2, dan V3. Nah, kita lihat contohnya. Berikut ini adalah contohnya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Jika sebuah fungsi vektor A diberikan seperti ini. Ini adalah fungsi vektor A, di mana xz pangkat 3i kurang 2x kuadrat yz j ditambah 2yz 4k. Mana komponen-komponennya? Secara langsung kita bisa lihat bahwa komponen A1 dari vektor tersebut adalah xz pangkat 3. Komponen A2-nya adalah min 2x kuadrat yz. Lalu komponen x pangkat 3 A3-nya adalah 2YZ pangkat 4. Gitu ya. Nah, kemudian perintahnya adalah kita disuruh mencari rotasi A. Ini bukan X ya, ini kali. Jadi kita disuruh mencari nabla cross vektor A. Atau kita disuruh mencari kur A pada titik 1, min 1, 1. Nah, caranya berdasarkan definisi tentu kita buat terlebih dahulu perkaliannya. Nih ya, nabla dikali, ini salah ya, bukan titik tapi dikali. Kali silang itu ya. Nabla dikali silang dengan vektor A. Nah, jadi ini dikali silang dengan vektor A. Maka kita dapatkan, kita buat dulu ininya, matriksnya. Kita akan mencari determinan matriks 3 kali 3. Nah, saudara lihat ini kita susun dulu IJK, lalu do X, do Y, dan do Z. Nah, perhatikan yang pertama adalah ini karena posisinya berdekatan ini. Terus yang kedua ini. Lalu yang ketiga ini. Ini yang ketiga. Ya. Oke. Kita lihat di dalam soal kita, dalam definisi kita tadi, kita cukup menuliskan V1, V2, dan V3-nya saja, tanpa perlu menuliskan lagi IJK-nya. Ya kan? Nah, ini kan dibuatnya dalam bentuk utuh nih. Harusnya ini menjadi seperti ini. Lihat. IJK. Lalu do X, do Y, dan do Z. Lalu di baris ketiga ada A1. XZ pangkat 3. Lalu di sini ada min 2x kuadrat YZ. Lalu yang terakhir di yang ketiga ada 2YZ pangkat 4. Ada dua cara mencari determinan ini. Boleh dengan menambah 2 kolom lagi, lalu nanti dicari ya. Pokoknya mencari determinan matriks 3 kali 3. Dan yang Bapak sarankan kita bisa pakai cara yang seperti ini. Nah, berdasarkan rumus tadi didapatlah hasil bahwa dia nanti akan menjadi vektor. Dia vektor ya, kalau perkalian silang kan menghasilkan vektor. Masih ada IJK-nya. Nah, ini pun adalah vektor. Jadi nabla cross A untuk soal ini adalah 3J ditambah 4K. Yaitu di titik 1, min 1, 1. Ini diproses, Bapak tidak jelaskan secara detail. Yang ini coba. Do Y, 2YZ pangkat 4. Berarti yang ini diturunkan terhadap Y. Sehingga sisanya adalah 2Z pangkat 4. Betul ya? Dikurang dengan yang ini diturunkan terhadap Z. Berarti tinggal min 2x kuadrat Y. Min 2x kuadrat Y. Ya? Oke. Harusnya hasilnya jadi tambah nih kan?
Nah, ini perhitungannya mohon dicek lagi. Perhitungannya dicek lagi. Nah, dicek lagi. Siapa yang bisa menemukan nanti apakah ini hasil ini salah atau benar? Silahkan dibuat di forum diskusi, kita komentari apakah hasil ini benar atau salah dari segi perhitungan. Ya, lihat. Nih. Silahkan bagi yang berminat, diskusikan ini untuk mendapatkan poin yang akan Bapak tambahkan dalam nilai saudara. Cari hasil ini, apakah sama dengan yang Bapak tuliskan? Kalau sama, langkah-langkahnya betul, berarti betul itu. Tapi kalau berbeda, langkah-langkah saudara yang betul, perhitungannya berarti ini yang salah. Jadi Bapak, bukan berarti yang Bapak buatkan ini betul ya, karena memang buru-buru membuatnya. Jadi mungkin saja perhitungannya ada yang keliru. Terutama di sini nih, coba lihat. Apakah benar? Silahkan dicek lagi. Oke. Nah, berikutnya kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh lain ya yang gabungan antara divergensi dan curl juga gradien. Nah, coba lihat. Jika diberikan sebuah fungsi vektor A ini, nah, yang pertama dalam kepala saudara adalah A1-nya apa, A2-nya apa, A3-nya apa, komponennya ya. Nah, bisa dilihat A1-nya adalah 3xyz kuadrat. A2-nya adalah 2xy pangkat 3. A3-nya adalah x kuadrat yz. Sebuah fungsi skalar psi, nah ini fungsi skalar ini hanya simbol ya, huruf Yunani atau huruf Yunani kalau tidak salah ini. Disimbolkan ini adalah fungsi skalar 3x kuadrat kurang yz. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan divergensi dari vektor A. Itu pertanyaan pertama. Kalau divergensi vektor A berarti nabla dot A. Nablanya adalah do x, do y, do z, IJK ya. Lalu A-nya adalah vektor A. Untuk yang kedua, kita disuruh mencari A, vektor A dikali dengan gradien C. Jadi vektor A, kalau yang ini kan gradien nih. Gradien dari fungsi ini. Nah, video sebelumnya, materi sebelumnya lihat. Dan ditentukan ini untuk titik 1, min 1,1. Kita coba jawab yang A terlebih dahulu. Nablanya adalah ini, A-nya adalah ini, dikali titik. Berarti do x nih diturunkan terhadap x. Terus yang kedua ini diturunkan terhadap y. Terus yang ketiga ini yang Bapak bulatkan ini diturunkan terhadap z. 3x yz kuadrat diturunkan terhadap x berarti tinggal 3yz kuadrat. Ini dia. Yang ini diturunkan terhadap y berarti 3 kali 2 6. 6xy kuadrat. Ini dia. Yang ini terhadap z, z-nya pangkat 1, maka menjadi min x kuadrat y. Ini dia. Oke, ini adalah divergensi A. Pada titik 1,1, min 1,1, artinya kita substitusikan ini ke dalam x, y, z yang ada di fungsi ini. Masukkan x sama dengan 1, masukkan x sama dengan min 1, X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1 ke dalam fungsi ini. Maka setelah disubstitusikan hasilnya adalah 4. Dicek lagi perhitungannya ya. Silahkan saudara cek lagi perhitungannya. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari A dot gradien C. Maka pertama cari dulu gradien ini. Lalu setelah itu dikali dot ya. A dikali dot dengan hasil gradien ini. Nanti ini kan skalar. Kalau dikali dengan nabla menjadi vektor kan dia? Ya enggak?
nabla itu kan ada IJK-nya nanti, ada komponen I, komponen J, dan komponen K. Sehingga nanti ini adalah hasil perkalian titik antara sebuah vektor A dengan gradien fungsi C ini. Coba kita cek, kita lihat. Nah, ini dia perhitungannya. A dot nabla C. Ini yang A, kita salin. Dikali titik dengan nabla C berarti gradien ya. Ini kalau gradiennya berarti C itu diturunkan terhadap X, C itu diturunkan terhadap Y, C itu diturunkan terhadap Z. Nah, kalau gradien dia seperti itu. Gradien dari fungsi skalar. Coba lihat. Karena C itu tidak ada komponen-komponen IJK-nya, nih. Ya kan? Tidak ada komponen IJK-nya. Yang ini. Maka semua ini kalau untuk mencari gradiennya, pertama dia diturunkan dulu terhadap X, ditambah diturunkan terhadap Y, ditambah diturunkan terhadap Z secara parsial. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ini diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 6X ya, dikurang 0, ya kan? Ini 6X, ini 0 turunannya. Karena tidak ada variabel X di situ. Maka dia menjadi 6Z I, ini dia, 6XI. Untuk yang kedua, diturunkan terhadap Y. Berarti yang ini 0, yang ini min Z. Coba lihat. Kalau diturunkan yang ini terhadap J, berarti yang 3X kuadrat menjadi 0, karena nggak ada Y di situ. Lalu min YZ, karena Y-nya pangkat 1, tinggal min Z. Sehingga dia menjadi min ZJ. Demikian juga dengan yang ketiga, 3X kuadratnya jadi 0, sedangkan YZ-nya, karena ini ada Z, sehingga dia menjadi min Y. Ini 0 dikurang Y, sehingga hasilnya adalah min YK. Nah, ini kan adalah sudah menjadi vektor ya, perkalian antara dua buah vektor. Yang ini dikali dot dengan ini. Nah, ingat hasil kali titik tinggal dikalikan saja. Ini dikali dengan 6X, ini dikali dengan min Z, ini dikali dengan min YK. Lalu IJK-nya jangan lupa. Jangan lupa bahwasanya IJK-nya bukan hilang ya. I kali I sama dengan 1, J kali J sama dengan 1, K kali K sama dengan 1. Karena dia dikali 1, maka tidak perlu dituliskan. Maka hasilnya adalah seperti yang nampak pada layar ini. Sekali lagi, perhitungannya tolong dicek. Kalau ada yang menemukan kekeliruan, posting di forum diskusi dan itu akan menjadi nilai tambah untuk saudara. Ini baru sebelum dimasukkan titik ya, sebelum dimasukkan titik 1, min 1, 1. Karena kita diminta menentukan A dot di titik A dot nabla V di titik 1, min 1, 1, tinggal kita substitusikan ke sini. X-nya ganti dengan ini, Y-nya ganti dengan ini, Z-nya ganti dengan ini. Semuanya dan kita hitung sehingga hasil akhirnya adalah min 15. Oke, mari kita lanjutkan di contoh berikutnya. Nah, ini yang contoh pakai rotasi lagi, pakai curl. Jika sebuah fungsi vektor f, ini ada fungsi vektor f, lalu kita diminta untuk menentukan curl dari f. Ini lihat nabla kali ini pada titik 0,1,2. Nampak fungsi vektor ini yang pertama kita pikir adalah F1-nya apa, F2-nya apa, F3-nya apa. F1-nya adalah 2XY kuadrat. F2-nya adalah XYZ. F3-nya adalah YZ kuadrat K. Ya? YZ kuadrat. K-nya nggak ditulis ya, sorry. Nah.
YZ kuadrat. Oke. Untuk pertanyaan yang A, kita diminta untuk mencari rotasi F. Berarti nabla cross F. Langsung saja boleh kita buat matriksnya. IJK, lalu disusun do X, do Y, do Z. Lalu F1, F2, F3. Ya. Nah, kemudian kita lakukan proses ininya, mencari determinan. Ini dia langsung saja di sini mencari determinan. Maka kalau mau langkah per langkah, saudara bisa buat dulu sama dengan, atau yang kedua bisa ya, lihat ini disalin dulu dua kolom. Udah masih ingat caranya? I, J, lalu do X, do Y, lalu di sini 2XY kuadrat, lalu yang di sini adalah XYZ. Lalu dikali seperti ini, masih ingat? Nah, ini ya. Lalu silang berikutnya. Nah, gini. Untuk menentukan determinan. Boleh, silahkan Anda mau pakai yang seperti itu caranya, atau pakai kofaktor ya. Kayak apa namanya nih? Yang kayak tadi. Ini dulu sama ini dihilangkan, maka tinggal I ini dikali ini dikurang ini dikali ini. Berarti yang pertama itu adalah do Y Z kuadrat, do X, bukan do X, do Y ya, do Y dikurang do Z XYZ. Maka hasilnya adalah ini diturunkan terhadap Y berarti 2Z Z kuadrat. Nah, Z kuadrat. Ini I jangan lupa ya, I. Z kuadrat dikurang. Nah, yang ini lagi diturunkan terhadap Z berarti tinggal XY. Lalu I. Nah, ini dia. Z kuadrat dikurang XYI. Terus dikurang. Nah, yang kedua lagi. Ya Pak hapus ya, yang kedua. Jadi harus nonton video ini biar jelas. Jangan lupa subscribe juga ya. Dengan subscribe Anda mendukung channel ini untuk tetap terus berkarya gitu ya. Oke. Ini kita ambil yang kedua. Misalnya ini kita tutup, ini yang kita tutup, tinggal J, maka itu ini kali ini dikurang ini kali ini. Do Y Z kuadrat, do X dikurang do 2XY kuadrat Z. Do Z. Nah, nanti ini kan ada kurang di depannya. Ya, nih kurang di depannya. Nah, lakukan prosesnya. Ini turunan ini terhadap X adalah 0 dikurang. Ini diturunkan terhadap Z adalah 0. Kenapa? Karena nggak ada X-nya di sini. Di sini juga nggak ada Z-nya. Maka turunannya 0. 0 kurang 0? 0. Makanya dia nih dikurang 0,0 J. Begitu juga untuk yang Z. Nah, yang Z yang K ya, yang K tidak Bapak lakukan perhitungannya secara detail, tapi caranya adalah yang ketiga, berarti ini kita tutup, tinggal K dan ini. Nah, sama dengan bla 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 gitu ya. Ini hasilnya. Dari ini kita bisa selesaikan dan kita masukkan, kita diminta pada titik 0, 1, 2. Artinya X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 2. Kita tinggal substitusi ini ke dalam yang kita dapatkan ini. Hasil substitusinya adalah ini. 4I kurang 2K. Untuk mencek kebenarannya, saudara lakukan perhitungannya baik-baik. Dan silahkan kalau menemukan kekeliruan, posting di dalam diskusi dan itu akan Bapak berikan poin bagi yang mampu mengoreksinya. Oke, contoh 4. Nah, masih ada contoh. Contoh yang keempat soal B lagi.
nabla cross F. Jadi ini bukan X ya, ini kali. Ini salah tulis ini. Nabla kali F. Jadi pertama kita cari dulu yang dalam kurung ini. Lalu hasilnya kita proses dengan yang ini. Nah, coba lihat. Nah, dia melakukan seperti ini. IJK do X do Y do Z. Nah, kenapa bisa Z kuadrat 0YZ kurang 4XY? Karena nabla cross tadi sudah dicari. Nih. Ini kan sudah dicari. Dapat hasilnya 4I kurang 2K. Oh, belum itu. Yang ini. Dapat hasilnya yang ini. Z kuadrat kurang XY dikurang 0 ditambah YZ kurang 4XY. Nah, itu yang dimasukkan ke sini. Ya. Sorry, ini ada yang salah nih. Z kuadrat kurang XY. Ya, XY-nya tinggal. Z kuadrat kurang XY. Ya. Z kuadrat kurang XY. Ini kan ada nih Z kuadrat kurang XY ya. Oke. Nah, diproses sama kayak tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, lalu dapatlah hasilnya juga masih dalam bentuk vektor 2i tambah 8k. Lagi-lagi Bapak minta cek kembali kebenarannya ini, apakah benar atau salah. Contoh yang kelima. Ini digabung lagi ya, ini hanya contoh-contohnya saja ini. Ini fungsi, apakah fungsi vektor atau fungsi skalar? Ini psi ya. Coba cari di internet gimana cara baca ini huruf Yunani ini. Ini hanya sebuah huruf ya. Kalau Bapak kalau tidak salah bacanya si atau v ya. X kuadrat Y pangkat 3 ini adalah fungsi skalar karena nggak ada vektornya. A apakah fungsi skalar atau fungsi vektor? Ya, A itu adalah fungsi vektor karena ada I, ada J, ada K gitu ya komponen-komponennya. Nah, soal-soal berikut ini itu hanya variasi ya, bervariasi dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini gradien. Kalau yang B ini divergensi, ini curl. Kalau ini divergensi dari hasil kali dua fungsi ini. Nah, PDF-nya ada, Bapak posting PDF ini, ya, silahkan dicek nanti perhitungannya apakah sudah benar atau salah. Apakah Bapak yang salah atau saudara yang salah gitu ya, silahkan didiskusikan. Oke, ini hanya langkah-langkahnya ada di sini, silahkan dicek nanti di dalam PDF yang Bapak berikan. Nah, topik terakhir kali ini yaitu ada beberapa rumus-rumus yang mengandung variabel nabla atau operator del ini. Bukan variabel ya, operator del. Ingat, ini adalah fungsi. Ini juga fungsi. Kemudian ini del ya. Nah, A dan B itu adalah fungsi vektor. Kalau ini fungsi skalar. Oke. Ada yang V, ada yang C, itu hanya penamaannya saja. Bapak lupa apa pengucapannya. Maka yang pertama kita punya nabla V ditambah C. Maka itu sama dengan ini dipisah dulu ya. Atau gradien dari ini sama dengan gradien fungsi pertama ditambah gradien fungsi kedua. Terus untuk yang kedua, kalau ditambah, kalau dia dikali ya, kali titik. Kalau ini kan gradien. Nomor 1 itu gradien saja. Nah, ini lihat, ini beda ini fungsi vektor. Dua buah fungsi vektor ditambahkan, maka kita sama saja mencarinya dengan dicari divergensi yang A dulu ditambah dengan divergensi yang B. Begitu juga dengan rotasinya, dicari rotasi yang A dulu ditambah dengan rotasi yang B. Nah, kalau ini
Sama saja dengan, nah ini perlu diingat nih, ini agak unik ya, nomor 4. Lihat nomor 4. Yang nomor 4 ini. Nabla.ca bisa dicari dulu gradiennya, dikali titik dengan A, lalu ditambah dengan, dibawa fungsi itu keluar, lalu dicari divergensi dari A. Nah, ini bisa membantu kita dalam soal nanti ini. Nomor 4 ya. Nomor 5, begitu juga, tapi perhatikan bagaimana perubahannya. Nomor 6, kalau ada dua buah vektor dikali silang, lalu dicari divergensinya, maka itu sama saja dengan B dikali dengan rotasi A, dikurang dengan A titik rotasi B. Nomor 7, juga demikian. Nah. Oke, ini silahkan nanti dipelajari. Ada beberapa pembuktian-pembuktiannya di buku ya. Nah, tidak kita bahas karena keterbatasan waktu kita. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.